Selamat malam teman-teman, apa kabarnya pada malam hari ini? Semoga kita baik-baik saja. Mari saya ajak teman-teman untuk tinggalkan segala aktivitas kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan sudah menjaga kita, memelihara kita sepanjang hari ini dalam aktivitas kita. Untuk itu, mari luangkan waktu teman-teman, kita akan beribadah dan saya ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat malam. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bawa segenap diri kita untuk datang ke hadirat Dia beribadah pada malam hari ini. Meskipun saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi saya yakin dan percaya itu tidak mengurangi sukacita kita untuk datang memuji dan menyembah Dia pada malam hari ini. Kita patut bersyukur karena kita mempunyai Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita nyanyi dan bersorak hanya bagi Dia di tempat yang maha tinggi, Raja di atas segala raja, dan satu-satunya Yesus yang sanggup menyelamatkan kita. Mari sama-sama kita katakan, Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari
kasih Bapa, terima kasih Yesus, karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau yang sanggup menjadi penolong, penopang, dan pelindung dalam kehidupan kami. Kami mau bersorak-sorak, memuji, meninggikan kebesaran nama-Mu Tuhan. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai kita hanya bagi Tuhan. Dengan hikmat kita nyatakan kepada dunia ini bahwa kitalah umatnya yang lebih dari pemenang. Mari kita menyanyi dengan penuh sorak-sorai. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita dan memuji hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Nya. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Seringkali dalam kehidupan kita banyak melakukan dosa, baik melalui pikiran, perkataan, maupun melalui perbuatan kita. Kita sering menyakiti hati sesama kita. Bahkan yang lebih parahnya, kita menyakiti hati Tuhan. Untuk itu, marilah dengan rasa sesal dan malu, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita minta ampun kepadanya dan minta Yesus untuk memimpin hidup kita. Itu adalah langkah awal buat kita menjalani hidup yang merdeka dan menang atas kuasa dosa. Lewat segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan selalu buat ada untuk kita. Dan satu hal yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan segala sesuatu terjadi di hidup kita melebihi kemampuan kita. Yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami, Tuhan selalu menolong dan menyertai setiap kehidupan kita. Tuhan, kami percaya Tuhan,
Apapun masalah kami, apapun keadaan kami saat ini, kami percaya bahwa Engkau adalah Yesus, satu-satunya pribadi yang mau berperang bagi kami, satu-satunya pribadi yang mau membela kami, satu-satunya pribadi yang mau menopang dan melindungi kami. Terima kasih Yesus. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Dalam keterbatasanku Tuhan, dalam keterbatasanku, aku berserah penuh. Ku naikkan pujian, berjalan dengan-Mu Tuhan. Ketakutanku sirna, Kau bermegah di dalam kelemahanku. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Kuasa-Mu tak tertandingi di surga dan di bumi. Semua janji-Mu pasti kan tergenapi. Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kemenanganku. Selamat malam pemuda dan pemudi gereja Immanuel Palu yang berbahagia pada malam hari ini. Saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita mohon kekuatan daripada Tuhan, karena kita sadar bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa memahami, mengerti dan melakukan firman-Nya itu dalam sepanjang kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hati kami terbuka untuk menerima lawatan Tuhan, di mana Tuhan mau berbicara dan menyatakan isi hati-Mu kepada kami sekalian, pemuda-pemudi Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Jemaat Immanuel Palu di tempat ini. Bersyukur untuk semua hal yang baik dan indah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami sebagai pemuda dan pemudi. Maka firman-Mu akan menjadi sulu dan pedoman dalam kehidupan kami di masa muda. Biarlah Roh-Mu yang kudus berkarya di dalam hati, pikiran, dan seluruh hidup kami, supaya firman yang hendak kami baca dan renungkan malam hari ini sungguh-sungguh menjadi kekayaan yang memperlengkapi kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan malam hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 15, ayatnya yang ke-57
dan Roma pasal 8 ayat 37. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Dari kedua bagian bacaan pada malam hari ini, tema kita mewujudkan kemenangan di dalam Kristus pada masa muda. Mewujudkan kemenangan di dalam Kristus pada masa muda. Pemuda dan pemudi gereja yang saat ini berbahagia, bersyukur kepada Tuhan, bukan saja ketika kita bisa hidup sampai hari ini, tetapi benar-benar menghayati bahwa hidup yang boleh kita jalani sampai hari ini adalah karena Tuhan. Amin. Jika kita percaya bahwa apa yang menjadi kekayaan dan bahagian dalam kehidupan kita ini benar-benar adalah campur tangan Tuhan, dan kita sebagai pemuda-pemudi gereja yang ada di Jemaat Immanuel Palu ini patut bersyukur kepada Tuhan. Maka mengawali perenungan ini, saya akan menceritakan dua cerita atau membagikan dua cerita sebagai ilustrasi bagi kita sekalian pada saat ini. Ilustrasi yang pertama, pasti di kalangan kita semua anak muda dan mudi gereja banyak yang suka menonton ya, atau gemar menonton pertandingan balap motor GP. Bahkan dari antara kita sekalian malam hari ini atau saat ini, ketika mendengar ya apa yang terjadi atau apa yang akan dialami ketika seorang yang kita jagokan itu pasti menang, maka tentu hati kita melimpah dengan syukur. Hati kita sangat bergembira, bahkan kita sangat bersuka cita karena orang yang kita jagokan dalam pertandingan balap ini menang. Nah, saudara-saudara yang kekasih, pemuda dan pemudi gereja Immanuel Palu, apakah kita yang menyaksikan pertandingan ini mengenal dengan pasti, atau sebaliknya orang yang kita jagokan ini mengenal kita satu persatu? Sekalipun kita adalah orang-orang yang begitu gemar atau sangat senang menonton pertandingan ini, kegembiraan dan kemenangan yang dialami oleh pembalap yang kita jagokan ini secara langsung menjadi bahagian dari kegembiraan dan sukacita kita. Bahkan mungkin dapat kita katakan syukur, karena pemenang yang kita jagokan benar-benar menang. Sesungguhnya apa yang terjadi dari cerita ini atau dari kisah ini, kita tidak terlibat langsung di dalamnya ketika pertandingan itu terjadi. Tetapi kita ikut merasakan, seolah-olah kita terlibat langsung di dalamnya, merasakan dan mengalami kegembiraan dan sukacita atas kemenangan yang diraih oleh sang pembalap. Ini menunjukkan bahwa kemenangan dan kegembiraan sang jagoan kita atau orang yang kita jagokan benar-benar melimpah masuk atau tercurah dalam kehidupan dan suasana sukacita dan kegembiraan kita pada saat kita menyaksikan sebuah pertandingan itu.
Begitulah hubungan kita sesungguhnya dengan peristiwa yang dialami oleh Yesus Kristus yang kita raya ingatkan pada saat ini. Kemenangan Yesus dari kuasa iblis, dosa, dan kematian melimpahi kehidupan kita. Sekalipun kita tidak menyaksikan dan merasakan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus pada ribuan tahun yang lalu, tetapi kebahagiaan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita bersama, dan itulah kemenangan kita bersama sebagai pemuda dan pemudi gereja. Hal yang kedua atau ilustrasi yang kedua yang saya mau kemukakan adalah ketika kita menyaksikan sebuah pertandingan tinju. Ya. Seorang petinju yang sangat terkenal di Indonesia adalah Chris John. Kita semua tahu dan kita pasti kenal. Ya. Begitu menyebut namanya saja, kita memastikan bahwa ketika dia akan bertanding dalam laga pertandingan tinju, kita bisa memastikan bahwa dia sanggup mengalahkan lawannya. Pernahkah kita membayangkan atau memikirkan bahwa ketika dia yang kita jagokan ini akan menang? Benar-benar kita ada dalam pertandingan atau ikut merasakan betapa beratnya perjuangan yang harus dilakukan atau dilakoni oleh seorang Chris John. Dia mengalami sakit, badannya babak belur, bahkan ia harus terluka dan bisa saja dia mengeluarkan darah. Tetapi apa yang dialami oleh Chris John benar-benar membuat kita sedikit pun tidak pernah membayangkan bagaimana pedih dan perihnya perjuangan yang ia lakukan untuk mengalami sebuah kemenangan. Ditambah lagi istri atau sebagai pendamping. Di rumah ketika dia pulang bertanding, dia menyambut sang suami dengan penuh sukacita, dengan gembira. Bahkan ketika suami memberikan semacam kwitansi atau sejumlah uang sebagai bayaran dari kemenangan tinju, maka berbahagia dan bersukacitalah sang istri. Kesenangan dan kegembiraan sang istri melebihi kesenangan dan kegembiraan sang Chris John sebagai petinju. Kelebihan lain yang menjadi bahagian dari sang istri adalah ia menerima sejumlah uang. Padahal dia tidak sedikit pun ikut dalam pertandingan yang menyakitkan, yang harus membuat badannya babak belur atau luka, seperti yang dilakukan oleh sang Chris John. Seperti itulah saudara-saudara pemuda dan pemudi, hubungan kita dengan Yesus Kristus. Dalam kemenangannya, melewati penderitaan, ketika dia datang ke dunia dalam wujud manusia, lahir di tengah-tengah dunia ini, menyelamatkan kita dari kuasa dosa iblis dan maut. Tidak serta-merta keselamatan itu kita terima begitu saja, tetapi ada proses yang harus dilewati dan dilakoni oleh Yesus Kristus. Penderitaan, kematian, kebangkitan, bahkan kenaikannya ke sorga membuktikan bahwa ia adalah Allah yang sanggup mengalahkan. Ia adalah Allah yang memberikan kemenangan kepada setiap orang yang mau ikut atau yang ada dalam persekutuan dengan Dia. Seperti itulah yang dialami dari dua kisah atau ilustrasi ini, menggambarkan kepada kita semua sebagai pemuda dan pemudi gereja bahwa jika kita benar-benar ada dalam satu kesatuan,
terikat dalam kasih satu dengan yang lain. Sekalipun kita berbeda, sekalipun kita tidak menyaksikan secara langsung dan mengalaminya, tetapi apa yang kita alami saat ini atau sampai hari ini adalah bagian, adalah rangkaian dari karya Allah yang memenangkan kita dari kuasa dosa, iblis, dan maut. Jika benar-benar hal ini yang kita imani dalam kehidupan kita, maka Rasul Paulus mengatakan kepada kita sekalian sebagai pemuda dan pemudi, kita adalah lebih dari pemenang, seperti dikatakan dalam kitab Roma tadi. Sehingga pokok perenungan kita, khususnya sebagai pemuda dan pemudi gereja, dalam meraya ingatkan kematian, kesengsaraan kematian Yesus Kristus, bahkan kenaikannya ke sorga. Yang pertama adalah, apakah kita sudah sungguh-sungguh sebagai pemuda dan pemudi berada dan mengalami hasil dari kemenangan Kristus yang mengalahkan iblis, dosa, dan kematian itu. Artinya bahwa kelimpahan sukacita karena kemenangan Kristus benar-benar itu harus menjadi milik kita, sehingga kita sanggup menjalani dan menang atas segala persoalan yang kita alami dan hadapi sampai hari ini. Jangan pernah kita berkata bahwa semua yang bisa kita lampaui, semua beban pergumulan yang bisa kita hadapi karena kita bisa, karena kita hebat, karena saya punya akal budi, saya punya keahlian dan lain-lain sebagainya. Ingat, karena Tuhan berkenan atas kita, maka kemenangan itu menjadi milik kita bersama. Pokok atau hal yang kedua, bagaimana kita dapat membuktikan atau mewujud nyatakannya itu di dalam totalitas hidup kita sebagai pemuda dan pemudi gereja. Bahwa benar-benar kita adalah generasi muda yang sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan seperti kata firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bukan kepada situasi dan keadaan yang kita miliki. Bukan pada apa yang ada pada kita, tetapi kepada Allah menjadi alamat dan tujuan kita bersyukur. Amin. Karena itu, bersyukurlah dalam segala keadaan, dalam segala hal. Karena kita sudah menerima mahkota kehidupan, yakni sukacita dan damai sejahtera di bumi dan di sorga. Itulah jaminan dari Allah bagi kita yang percaya kepadanya. Jangan pernah berkata, jangan pernah berpikir bahwa saya masih terlalu muda, saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak sanggup, atau belum waktunya, masih panjang waktu. Tidak, sekarang waktunya. Siapa lagi kalau bukan pemuda dan pemudi? Karena itu, ingatlah pemuda dan pemudi gereja yang kekasih di dalam nama Tuhan, bahwa Yesus yang menderita sengsara mati dan bangkit itu adalah seusia dengan kita, para pemuda dan pemudi. Betul tidak? Dia berkarya pada masa mudanya, bukan pada masa tuanya. Bukan ketika dia sukses, bukan ketika dia jadi orang hebat. Tetapi karya-karyanya dimulai dari hal-hal yang sederhana. Dan masa mudanya benar-benar dipergunakan untuk mewujudkan kehendak Bapanya. Karena itu perlu dicatat dan mungkin perlu dimeteraikan dalam kehidupan kita sebagai pemuda dan pemudi gereja. Bahwa hidupmu, bahwa masa mudamu seperti yang saat ini dijalani, apapun dan bagaimanapun keberadaan kita sebagai pemuda dan pemudi gereja, jangan pernah kita berpikir, jangan pernah kita berkata, atau mungkin memiliki komitmen yang keliru dalam kehidupan ini.
seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa masa muda hanya terjadi satu kali, tidak dua kali dan tidak bisa diulang kembali. Maka isilah, warnai dan maknailah masa-masa mudamu dengan komitmen untuk hidup dalam iman, pengharapan dan kasih hanya kepada Allah di dalam Yesus Kristus lewat pertolongan Roh-Nya yang kudus. Hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Kristus yang menang. Karena itu yakinkan dirimu sebagai pemuda dan pemudi bahwa engkau sanggup mengalahkan segala hal dalam hidupmu bersama-sama dengan Tuhan. Hiduplah dalam pelayanan, persekutuan dan kesaksian dengan melakukan berbagai kebajikan sesuai dengan potensi dan kekayaan, talenta yang Tuhan berikan kepadamu, sehingga masa mudamu menjadi gemilang. Bukan ketika kita sukses, tetapi ketika kita ada dalam keterpurukan sekalipun. Sederhana yang dapat kita lakukan, jika hal itu berdampak secara positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kemuliaan Tuhan nyata di situ. Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kalian semua. Sebagai pemuda dan pemudi Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Jemaat Immanuel Palu, untuk mewujudkan komitmen ini di sepanjang kehidupanmu, di sepanjang masa mudamu, sehingga pada akhirnya Tuhan akan mempermuliakan dirimu, bahkan seluruh kehidupanmu, serupa dengan kemuliaan Kristus yang naik ke sorga hari ini. Terpujilah Kristus atas firman-Nya, berbahagialah kita sekalian. Amin. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saatnya kita bersyukur dan bersyafaat dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, untuk firman-Mu yang pada saat ini boleh kami baca dan renungkan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus senantiasa memampukan kami pemuda dan pemudi gereja mewujudkan kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Mengisi hari-hari hidup kami dengan hal-hal yang baik dan berguna bagi persekutuan umat Tuhan maupun bagi seluruh umat Tuhan yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami. Kami senantiasa mengangkat hatimu kepada Tuhan. Teristimewa dalam ibadah syukur Paskah dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada saat ini. Ada begitu banyak perkara-perkara yang kami alami. Ada begitu banyak persoalan, pergumulan, tantangan, harapan, dan pencapaian-pencapaian yang boleh kami alami dalam hidup kami sebagai pemuda dan pemudi gereja. Semuanya ini boleh kami lewati bersama-sama dengan Tuhan. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, dan bukan karena kami mampu, tetapi karena Tuhan berkenan atas kami sekalian. Maka dalam doa ini kami memohon kepada Tuhan untuk semua anggota persekutuan pemuda Jemaat Immanuel Palu, Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Mampukan mereka Tuhan sebagai pemuda dan pemudi gereja untuk memiliki komitmen yang kuat dan teguh di dalam iman, pengharapan dan kasih. Mengalami dan terus menikmati kemenangan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Mewujudkan kehidupan yang memuliakan Tuhan lewat talenta yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi pemuda dan pemudi gereja yang senantiasa mencerminkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka tidak akan bisa mewujudkan semuanya ini tanpa campur tangan Tuhan. Maka biarlah
kekuatan, dan urapan Tuhan berlaku bagi seluruh pemuda dan pemudi Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Immanuel Palu di tempat ini. Bagi seluruh pemuda yang ada mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 18, beserta dengan semua persekutuan pemuda dalam melaksanakan program pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di tengah-tengah jemaat ini, Tuhan senantiasa menganugerahkan hikmat akal budi kepada mereka. Mereka terus bergandengan tangan bersama-sama mewujudkan tanggung jawab mereka di tengah-tengah persekutuan pemuda yang ada di jemaat ini, bahkan di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Selanjutnya apa yang mereka lakukan juga menjadi kesaksian yang dapat mereka wujud nyatakan di tengah-tengah persekutuan masyarakat yang ada di Kota Palu ini. Sehingga segala sesuatu yang mereka wujudkan dan yang mereka rencanakan hanya dapat berjalan dengan baik karena Tuhan senantiasa menopang dan memampukan mereka. Berkati mereka Tuhan dalam seluruh karya layan mereka, dalam seluruh aktivitas perjuangan mereka, pergaulan mereka, dalam kehidupan mereka bersama kedua orang tua, bahkan dalam segala situasi dan kondisi yang mereka alami sebagai pemuda dan pemudi gereja di tempat ini. Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka. Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Siang dan malam hidup mereka ada dalam penggembalaan Tuhan. Bersama-sama kami mau berdoa bagi para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan di jemaat ini. Para pendeta, penatua diaken, kostor, tata usaha, bahkan panitia yang ada dalam jemaat ini, pengurus yayasan, dan semua orang yang Tuhan tempatkan menjadi hamba-Mu di jemaat ini. Dalam kapasitas kami masing-masing, berikanlah kepada kami Tuhan kesanggupan untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, untuk menyelesaikan semua tugas-tugas kami dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab, bahkan takut hanya kepada Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan percayakan kepada kami ini benar-benar menjadi sebuah kesaksian yang menyatakan bahwa persekutuan jemaat Immanuel Palu di tempat ini adalah Yesus Kristus kepalanya. Bukan karena kami para pelayan atau hamba-hamba Tuhan yang hebat, bukan karena kami mampu, bukan karena kami kuat, tetapi karena Tuhan yang kami imani dan kami percayai adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk rencana renovasi pembangunan gedung gereja Jemaat Immanuel Palu di tempat ini. Kami serahkan kepada Tuhan. Kami tahu rencana ini ada dalam pengetahuan Tuhan. Karena itu segala sesuatu yang direncanakan oleh jemaat-Mu bersama-sama dengan panitia yang ada, biarkanlah semuanya ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan menurut keinginan manusia kami, tetapi Tuhan yang senantiasa berbicara. Maka apa yang Tuhan nyatakan itu, kami wujud nyatakan dalam tindakan melalui rencana renovasi pembangunan gedung gereja GKST Immanuel Palu di tempat ini. Kami berdoa buat orang-orang tua kekasih kami, saudara-saudara kekasih kami, yang terus menopang kami sebagai pemuda dan pemudi gereja dalam setiap aksi dan karya-karya layan kami di tengah-tengah persekutuan jemaat ini. Kami percaya tanpa topangan dari semua atau seluruh anggota jemaat yang ada, tanpa dukungan dari orang-orang tua kekasih kami, siapapun mereka yang selama ini menopang dan terus memotivasi kami, memberi support kepada kami dalam segala tugas yang ada, kami tidak akan berdaya apa-apa.
maka biarlah mereka terus bersuka cita dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Mereka dianugerahkan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan akal budi untuk bersama-sama meniti dan terus menjalani kehidupan dalam perkenanan Tuhan. Berdoa bagi seluruh sesama umat manusia, secara khusus saudara-saudara kekasih kami yang ada di kota Palu dan sekitarnya, bahkan secara khusus yang ada di sekeliling kami. Tuhan tetap menyertai dan memberkati mereka dalam segala keberadaan mereka. Bangsa dan negara kami yang saat ini bergumul Tuhan oleh karena virus corona yang sedang melanda negara kami. Pemerintah dalam segala tugas dan pekerjaan yang mereka emban, pihak keamanan, para medis, dan semua relawan yang memberi diri mereka, yang menyatakan kesediaan untuk menyatakan pelayanan kemanusiaan bagi saudara-saudara kami yang terdampak oleh virus corona ini. Mampukan dan kuatkan mereka, teguhkan mereka, sehingga apa yang mereka lakukan semuanya ini Bapa, benar-benar dapat berlangsung dengan baik dalam kehendak Tuhan. Kami berdoa buat seluruh pemuda yang pada saat ini boleh menyatakan pelayanan mereka bersama-sama lewat ibadah ini. Dengan semua rekan-rekan pemuda yang boleh mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing, Tuhan memampukan kami semua, singers, pemain musik, tim multimedia, bahkan siapapun kami yang boleh menyatakan kesediaan dan kerelaan kami demi terselenggaranya ibadah ini dengan baik. Tuhan terus memberkati kami dan kami terus bersuka cita menyatakan hal-hal yang baik dan indah di sepanjang kehidupan kami pada masa-masa yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa, bersyukur, berterima kasih untuk anugerah terindah yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ketika kami boleh ingatkan peristiwa ajaib yang Tuhan kerjakan di kayu salib, bahkan sampai Tuhan naik kembali ke sorga. Semuanya ini membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh peduli. Engkau adalah Allah yang sanggup memenangkan kami dari segala perkara, bahkan dalam segala hal yang kami alami dalam kehidupan ini. Karena itu, syukur dan sukacita yang dinyatakan oleh seluruh pemuda gereja yang ada di tempat ini, khususnya pemuda Immanuel Palu di tempat ini, berkenan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami bersukacita menikmati kebersamaan dalam persekutuan ini, sekalipun keadaan membuat kami terpisah satu dengan yang lain, tetapi di dalam iman, pengharapan, dan kasih, Tuhan tetap mempersekutukan kami. Terpujilah Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus, dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan bersafaat kepadamu. Amin. Kini tiba saatnya kita memberikan persembahan. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan dapat dikumpulkan ke bendahara tiap-tiap kelompok, dan bendahara tiap kelompok dapat menyetorkan ke bendahara Persekutuan Pemuda Jemaat. Sambil pun dijalankan, mari kita naikkan syukur, kunaikan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naik
syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari kita angkat ini sekali lagi. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sekarang kita akan mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Untuk itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kami mau naikkan kepadamu Tuhan, Allah yang setia menjaga setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami hendak memberikan persembahan syukur. Biarlah persembahan ini dapat berguna untuk pekerjaan pelayanan di gerejamu, di mana persembahan ini diperuntukkan. Dan pakailah kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup untuk hormat dan kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kini tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita nyanyikan Pemilik Hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu.
dengan penuh sukacita setelah kita boleh melewati dan mengikuti rangkaian ibadah ini, maka marilah kita menyatakan komitmen kita untuk kembali mewujudkan kerinduan hati Allah di tengah-tengah kehidupan kita sebagai pemuda dan pemudi gereja. Bahwa sesungguhnya Dia adalah pemilik kehidupan kita. Dia yang senantiasa menggenggam dan menuntun tangan kita melewati lembah-lembah kehidupan ini. Percayalah bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita. Kita senantiasa dimenangkan melewati berbagai perkara dalam hidup ini. Karena itu, kembalilah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam persekutuan dengan Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Ibadah kita telah selesai. Shalom. Shalom, selamat malam. Saya selaku Ketua Panitia Paskah dan Kenaikan Tuhan Yesus Kristus Pemuda Jemaat Immanuel Palu ingin menyampaikan beberapa laporan kepanitiaan. Yang pertama, Panitia Paskah terbentuk dan disahkan pada tanggal 7 bulan 3 tahun 2020 dengan jumlah panitia sebanyak 34 orang. Yang kedua, Panitia Paskah telah melaksanakan 1 kali bazar door to door dan mendapatkan hasil sebesar Rp2.040.000 serta melaksanakan aksi parkir pada ibadah umum sebanyak 4 kali dan mendapatkan hasil sebanyak Rp533.000. Melalui beberapa pembicaraan dengan melakukan rapat panitia, sehingga kami memutuskan untuk melaksanakan ibadah online yang kita lakukan pada hari ini. Dengan dana yang kami dapatkan saat bazar door to door dan parkir, Panitia Paskah dan Kenaikan Tuhan Yesus Kristus melakukan aksi sosial, kegiatan aksi sosial sebagai bentuk kerelaan hati dan ucapan syukur kami yang telah kami lakukan pada hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2020 dengan membagikan masker, hand sanitizer, dan takjil sebanyak 84 bungkus. Sekian laporan kepanitiaan. Saya mewakili Panitia Paskah dan Kenaikan Tuhan Yesus Kristus Pemuda Jemaat Immanuel Palu mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah terlibat mulai dari pencarian dana, door to door dan parkir, dan aksi sosial. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kami. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Semoga firman yang kita dengar tadi tidak berlalu begitu saja, namun dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom, selamat malam.